Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar? Yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata-kata yang unik dan menarik? Kata-kata yang membuat kita tersenyum, terharu, atau bahkan berpikir lebih dalam. Contohnya, si jago merah melahap habis rumah di desa itu. Atau, ayah bekerja jungkir balik dari pagi hingga malam. Kalimat tadi mengandung majas atau gaya bahasa, sehingga terdengar unik dan menarik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu rahasia keindahan bahasa, yaitu majas atau gaya bahasa. Yuk kita simak bersama. Majas atau gaya bahasa adalah salah satu ragam bahasa yang digunakan di dalam teks atau cerita untuk membuat kalimat itu menjadi lebih hidup dan menarik. Majas atau gaya bahasa terdiri dari 4 macam, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas penegasan, dan majas sindiran. Kali ini kita akan belajar beberapa majas yang sering kita dengar ataupun kita baca dalam teks bacaan atau cerita. Antara lain, majas asosiasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Majas asosiasi adalah gaya bahasa yang membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama menggunakan kata pembanding bagaikan, bak, layaknya, atau seperti. Contohnya, matanya indah seperti bintang kejora. Rambut Bella bergelombang bagaikan ombak di lautan. Wajah Budi sangat pucat layaknya mayat hidup. Gaya berjalannya lemah lembut seperti putri keraton. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja jungkir balik dari pagi hingga malam. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat mencekik leher rakyat. Mulut gadis itu sangat pedas dan tajam. Arti dari ayah bekerja jungkir balik dari pagi hingga malam menunjukkan bahwa kerja keras ayah dalam bekerja. Arti dari harga barang kebutuhan pokok sangat mencekik leher rakyat, artinya adalah harga barang kebutuhan pokok sangat menyusahkan dan meresahkan rakyat. Arti dari sangat pedas dan tajam mulut gadis itu adalah sangat menyakitkan hati atau perasaan. Majas metafora adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. Anak emas artinya anak kesayangan. Si jago merah melahap habis rumah di dalam desa itu. Arti dari si jago merah adalah api. Dewi Malam telah menyinarkan sepercik cahaya di balik awan. Arti dari Dewi Malam adalah bulan.
Ibu Mira terlihat murung karena si buah hati sedang jatuh sakit. Arti dari si buah hati adalah anak. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, pohon kelapa melambai-lambai tertiup angin. Artinya, pohon kelapa bergerak bergoyang-goyang karena tertiup angin. Lampu sorot dari mobil arah berlawanan cukup menusuk mataku. Artinya, lampu sorot pada mobil sangat membuat pandangan silau dan tidak nyaman. Longsor menyelimuti rumah warga desa Nusantara dalam sekejap. Artinya, longsor menutupi seluruh rumah warga dalam waktu sekejap. Penggunaan majas pada kalimat teks bacaan atau cerita memiliki beberapa fungsi atau manfaat, di antaranya menarik perhatian pembaca, meningkatkan daya tarik karya sastra, membantu pembaca membayangkan sesuatu, membuat kalimat lebih bermakna dan berkesan, mendekatkan penulis dan pembaca, dan meningkatkan daya persuasi atau mempengaruhi, meyakinkan pendengar atau pembaca terhadap isi dari teks bacaan atau cerita. Dalam membuat sebuah karya sastra ataupun teks bacaan yang lainnya, majas atau gaya bahasa ini diperlukan agar memberikan kalimat yang tersajikan lebih unik dan menarik, sehingga lebih bermakna dan berkesan, dan juga agar dapat memberikan nuansa persuasi kepada pendengar maupun pembaca. Nah, sekian belajar kita hari ini tentang rahasia di balik keindahan bahasa, yaitu majas atau gaya bahasa. Sampai jumpa di belajar selanjutnya. Semangat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.